Sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Ya, ini yang berapa orang lagi, Pak ya? Yang 3 ya? Ya, Pak. Oh, pakai yang biru ya, latar biru ya?
Ya tadi janjinya begitu Pak, yang latar ini Saya baru saya baru selesai ini coaching. Pak, Pikon. Oh iya ya. Kebetulan saya kerjasama dengan LPMP, Hmm. baru saja selesai. Terus Pak, ini siapa lagi teman yang sudah ada ini Pak? Supaya tinggal saya admit. Eh, Lu harus on time dong. Ini teman-teman lain kok nggak bisa on time. harusnya Pak Nevi sama Bu Tutu ya Pak. Aduh, ini kita pemateri nggak boleh lambat masuknya. Bener Pak. Masa peserta duluan ya Pak ya? Iya, saya takut saya sudah mulai cemas ini. Kemarin waktu saya ini, kita semuanya sudah setengah jam sebelum ini sudah pada masuk semua, Pak. Itu. Iya harusnya. Aduh, jam Bapak jadi bikin live-nya Pak ini. kenapa? Bapak live nggak? Bapak Ini jadi lagi bikin sementara live nggak ini saya nanti? coba di Facebook. Aduh, teman-teman nggak boleh lambat dong. Aduh, ini di Ntar room, saya ingatkan kembali Pak. di waiting room belum ada, Pak ya? Nama-nama mereka? Saya nggak bisa lihat Pak, karena Bapak hostnya. Oh ya, wait, saya jadikan co-host dulu, Pak ya. Boleh, boleh Pak. Aduh, jangan lambat. Ini tinggal 2 menit lagi nih. Iya benar teman-teman udah pada ngantri nih, udah ada di Bisa lobi. di admit aja, Pak ya? Oh Ibu Tutu ini ada, udah saya admit Ibu Tutu Ya, ada. monggo, Pak. Terus ini Pak Nanang ya. Halo Bu Tutu. 1 menit lagi loh. Halo Bu. Pak Nevi. Iya, Pak Nevin. Dia hostnya ya? Oh iya ini ada, udah. Oh ya, di ini dulu, Udah Pak. saya. Yang lainnya jangan dulu, Pak Iya, ya. Cukup yang 4 dulu. iya. Bu Tutu, Pak Tukijo jadi ya Bu ya? Iya, Pak. Belum masuk ya, Pak, izinnya. Mohon izin, Belum, uh, bentar lagi. kalau boleh saya dulu ya, yang maksudnya saya entah kedua, karena takutnya nanti keburu maghrib kalau nanti terakhir. Oke, siap Pak. Ya. Ini Bu Tutuk sudah ada, oke. Pak Nevi sudah ada, satu lagi Pak. Udah Pak. 4 orang. Yang satunya lagi mana? Pak Tukijo Pak, satu Iya. lagi. Pak DRB, Pak DRB. Oh Ya, iya. ya. Oh, Pak DRB. Ya, Pak DRB. Waduh. Saya tuh Oke, sebelum kita ini kita foto dulu ya untuk Karena kenal kok ini. background-nya nggak full ya, Pak? ya, halo Pak. Boleh Kita Pak, ambil boleh. gambar dulu Pak ya. Oke, posisi. Tuh, 2, 3. Nuhun kumaha. Datana naon wae? Eta teh. Pak Tukijo belum sepertinya. Belum, Pak. Eta SSD sih apa telepon mah eta teh. Pak, ini masih loading terus Pak, ini anunya materinya. Oh, tapi lamun misalkan Bisa di dibuka kan background Pak? Sebentar, masih ini Pak, masih buffering gitu Pak. Iya, ya. Bisa dikirim ke Ibu ini juga deh Pak. Oh iya, boleh. Dikirim aja ke teman-teman semua Pak. Jadi siapa yang ini nanti mohon bantuannya. Pak ini, Pak Nevi sudah boleh Pak?
Udah ada yang gabung, Pak? Sudah banyak, Pak. Sebenarnya belum di admit Pak, karena kita nunggu ini dulu kan, komplit dulu tadinya. Sebenarnya udah yang nunggu ini udah ada beberapa. Saya admit aja, Pak, ya? Boleh Pak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai loh. Hah? Nyotak linknya. Wis wong 18. Join meeting ya. Join meeting terus nomor iki. Saya ke Pak ini. 882. Mariana Kendal. Halo, Kendal. Lagi mana anunya yang? Mic-nya. Pak Nevi, silakan Pak. Halo. Halo. SMP 6 Manokwari, Papua Barat. Halo Bapak, selamat datang Bapak. Terima kasih sudah bergabung Bapak. Terima kasih. Kalau udah nggak lapor ya mati. Pak Nevi, bisa dimulai Pak Nevi? Pak, ininya udah di unmute belum Pak semua? Biar ini. Di mute dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya secara langsung dalam acara webinar kolaborasi Sahabat Rumah Belajar Antar Provinsi. Di sini juga alhamdulillah sudah hadir dari berbagai daerah Bu ya untuk acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir dan bergabung pada acara webinar kali ini. Mungkin sebelum nanti ke materi, yang pertama akan untuk kelancaran webinar ini, yang pertama mohon di-unmute dulu Bu ya, Bapak Ibu. Nanti sama host juga akan di-unmute semuanya supaya jelas. Terus misalkan kalau nanti ada bertanya, boleh dinyalakan mic-nya. Terus peraturan selanjutnya, kalau bisa Bapak Ibu dinyalain juga videonya ya, buat dokumentasi kita juga secara tatap maya. Dan nanti di akhir atau di tengah-tengah ada presensi untuk kegiatan kali ini. Alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita
dari Duta Rumah Belajar Jateng Bapak ya. Mungkin nanti bisa sapa kata atau menyemangati kita belajar dalam proses sosialisasi webinar kali ini. Alhamdulillah udah banyak yang bergabung. Ini juga live YouTube ya Pak ya. Jadi di live YouTube juga apabila nanti ada sahabat rumah belajar atau yang lainnya tidak bisa gabung ke Zoom, nanti bisa lihat di Facebook secara live. Mungkin sebelum ke materi, ada penyemangat juga atau keynote speaker dulu dari Duta Rumah Belajar Jateng, Bapak. Mangga. Baik, terima kasih Mas Nevi Nurzaman, Ya. sahabat rumah belajar dari Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat tetangga ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan kami sahabat rumah belajar Marudut Sidebang dari Sumatera Utara, kemudian Mas Romi dari Sulawesi Tengah, Mas Nevi Nurzaman dari Jawa Barat, dan Mbak Tutuk Sediana dari Jawa Tengah. Ini lintas sektoral, lintas geografi, ya. Yang jelas satu rumah yaitu rumah belajar. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata pandemi ini memberikan lompatan yang luar biasa di saat kita terlalu asyik dengan pola-pola konvensional, pembelajaran konvensional, kita dihadapkan saat ini mau tidak mau harus berubah begitu. Kalau dulu orang ber-TIK itu sesuatu yang mungkin dalam tanda petik haram begitu ya, karena semua orang mampu melakukan. Tapi nyatanya dengan pandemi ini seakan terjadi dalam tanda petik revolusi yang luar biasa. Nah, dengan kondisi ini kehadiran sahabat rumah belajar kita semuanya itu betul-betul ditunggu oleh rekan-rekan guru, terutama yang memang masih berada pada posisi basic di penguasaan model maupun kemampuan berliterasi TIK-nya. Para sahabat dan Bapak Ibu yang luar biasa, ini ada dosen juga saya lihat dari Universitas PGRI Semarang juga hadir, Pak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Ini betul-betul luar biasa terobosan dan ini perlu dipertahankan. Nah, Pak Bambang ini dosen jurusan bahasa daerah Universitas PGRI Semarang. Sugeng sonten Pak Bambang. Ya. Sugeng sonten, selamat sore semua teman-teman. Sahabat Pak Bambang ini. Selamat sore Pak Bambang. Gerak literasi budaya, beliau seorang dalang juga, dosen juga, ahli filologi juga di kampusnya. Selamat, mudah-mudahan nanti Pak Bambang bisa memberikan masukan-masukan juga. Teman-teman yang saya hormati dari Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengelolaan portal rumah belajar sebagai platform gratis dari pemerintah yang sudah diberikan dengan gratis kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu juga nanti akan disampaikan berbagai model pembelajaran inovatif seperti yang saya pernah ikuti ketika di Pusdatin bulan November 2019 itu terakhir sebelum corona itu kita dilatih bagaimana model-model inovatif, ada Suli, ada Flip Classroom, ada berbasis game, ada blended learning dan sebagainya. Dan saya kira teman-teman pesahabat ini sudah memiliki best practice atau pengalaman. Bapak Ibu saya hormati, ini merupakan sesi berbagi para sahabat untuk menularkan ya kemampuannya di dalam bidang TIK khususnya untuk menunjang proses pembelajaran di tengah pandemi ini ya, atau kita kenal dengan BDR, belajar dari rumah itu. Karena sampai detik ini pun masih banyak siswa yang berkeluh kesah kalau kuota sudah ditangani, ya, tinggal namanya orang berlatah itu ya, kaget begitu, masih ada juga guru-guru yang kaget dengan kondisi seperti ini. Akhirnya latah ber-TIK ini menjadi akut. Semua platform digunakan, itu tidak bisa pilih-pilih. Akhirnya ada kegagapan ber-TIK. Nah, disinilah kehadiran rekan-rekan sahabat untuk memberikan lilin, ya, memberikan pencerahan terhadap teman-teman yang maaf mungkin masih setengah dalam penguasaan TIK untuk pembelajaran atau masih gagap. Ya, dalam arti gagap sangat luas begitu. Nah,
hadirnya rumah belajar, Bapak Ibu sekalian, ini banyak beragam konten di sana nanti akan disampaikan oleh sahabat ini dalam rangka untuk memenuhi dari sisi konten sumber belajarnya, bank soalnya, kelas digitalnya, laboratorium mayanya, dan berbagai fitur lain yang ada di rumah belajar. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk belajar bersama oleh sahabat-sahabat ini dengan background masing-masing. Juga nanti ada integrasi blog pembelajaran dengan rumah belajar. Saya kira blog ini menjadi sesuatu yang mungkin sudah lama dikenal oleh guru tapi jarang digunakan oleh guru. Nah, ini yang nanti akan dikupas habis ini ya sore hari ini. Jadi teman kami Mbak Tutu ini juga sahabat rumah belajar yang masing-masing provinsi kemarin diambil 30 terbaik berdasarkan nilai, ini bukan sembarangan. Jadi Bapak Ibu peserta, narasumber-narasumber kita hari ini adalah orang-orang pilihan yang sudah diseleksi di masing-masing provinsinya dengan mengacu pada standar UNESCO ya, ada 4 level itu. Jadi tidak usah diragukan lagi kemampuan mereka dalam memanfaatkan, meng-create dan memodifikasi baik itu konten maupun pemanfaatan rumah belajar. Jadi semangat teman-teman sahabat, mudah-mudahan yang Bapak Ibu lakukan sore hari ini dicatat sebagai nilai kebaikan oleh Allah, dimudahkan, dan saya yakin siapa yang ikhlas akan memetik hasilnya. Ya, jangan berharap Amin. akan diberikan hari ini, tapi mungkin kelak akan kita dapatkan di lain waktu atau mungkin di akhirat kelak gitu. Jadi saya hanya mampu menyemangati karena saya sudah pernah mengalami seperti ini. Waktu itu belum musim daring, saya harus go to school, muter begitu dari kabupaten sana kabupaten sini antar sekolah seperti angkot begitu. Tapi lelah tidak masalah. Bahkan sejak 2017 sampai sekarang itu kalau kita grafik mungkin ya sedikit ada penurunan karena memang kita memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya. Tapi kita terus backup dari belakang sehingga rumah belajar menjadi platform yang di hati siswa, para guru, apalagi sekarang sudah mobile bisa diakses melalui Play Store, melalui Android begitu ya. Ini sangat memberikan kemudahan kepada guru. Hanya memang butuh sosialisasi masif sampai ke teman-teman di daerah yang ada di pucuk gunung, teman-teman di PAUD dan sebagainya, karena ada konten-konten PAUD juga di sana. Itu teman-teman sekalian, selamat berbagi, mudah-mudahan Allah ridho dan menjadi amal kebaikan kita. Bapak Ibu yang hari ini sudah join, terima kasih sekali. Mari kita belajar bersama, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, sehingga pertemuan ini bukan hanya silaturahmi biasa, tapi betul-betul ada sesuatu yang bisa dipetik kemudian diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu selama daring ini, bahkan nanti kalau pandemi sudah berakhir. Itu dari saya, terima kasih Mas Nevi, Mbak Tutu, kemudian yang dari Sumatera Utara, Mas Marudut, dan Mas Romi dari Sulawesi Tengah. Selamat berbagi, saya yakin Bapak Ibu merupakan the best di daerah, di provinsinya masing-masing. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tukijo atas motivasinya dan inspirasinya bagi kita sahabat rumah belajar untuk berbagi kepada semuanya. Oke Pak Romi, langsung aja Pak Romi. Nanti sama Pak Romi ya dipandu untuk yang pertama. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak DRB Jawa Tengah, yang kali ini alhamdulillah bisa hadir. Saya nggak sangka bisa dihadir oleh DRB dari Provinsi Jawa Tengah, teman-teman sahabat rumah belajar yang dari Provinsi Sumut, Sumatera Utara maksud saya, Pak Rudut, terus ada Pak Nevi Nurzaman dari Jawa Barat, dan Ibu Tutu Sediane dari Jawa Tengah. Senang sekali kita bisa ketemu. Dan oh ya, khususnya buat Bapak Ibu yang sudah gabung di meeting kami, terima kasih.
alhamdulillah bisa berkumpul. Dan di sini saya lihat ada sahabat kita dari Manokwari, Papua Barat. Wah, dari Indonesia Timur. Ini mungkin di sana sudah malam ya. Terima kasih Bapak sudah hadir, dan tentunya buat Bapak Ibu semua yang menyempatkan hadir kepada di kelas di room kami ini. Mohon izin saya akan share screen. Oh, maaf. Materinya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi agak kabur ya. Kabur ya, mungkin Kabur jaringan. di laptop saya. Iya. Agak kabur Ya, materinya, agak Pak. kabur. Baik, mohon izin. Izinkan saya untuk memaparkan materi saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pemanfaatan rumah belajar untuk belajar dari rumah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, yang mana saat ini saya akan memaparkan materi. Maaf sebentar. Nggak bisa. Oh ya, baik. Sebagai dasar kita, bahwa dengan adanya surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada saat masa darurat penyebaran COVID-19 ini, sehingga dengan adanya surat edaran ini, otomatis pembelajaran yang biasanya kita lakukan melalui tatap langsung di sekolah itu berubah dengan berbagai model, dengan metode. Salah satunya mungkin kita menggunakan sistem luring. Nah, di sini saya akan memperkenalkan satu buah model pembelajaran yang bagi saya ini sangat menarik, dan alhamdulillah kemarin saya sudah bisa menerapkannya di sekolah saya, khususnya di kelas saya, yaitu model pembelajaran flipped classroom. Apa sih sebenarnya model pembelajaran flipped classroom ini? Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang membalik metode tradisional, di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran. Nah, mungkin selama ini kita memberikan pembelajaran itu dengan yang selama ini kita kenal, bahwa setiap pagi kita mengadakan menjemput siswa kita, peserta kita di depan pintu sekolah, mereka menyapa kita dengan senyum mereka, terus kita masuk di kelas dengan macam-macam karakter mereka, dengan seru-seruannya mereka, kita memberikan mereka ilmu pembelajaran. Nah, ini kita harus membalik metode tersebut, pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran ini diberikan sebelum proses pembelajaran, sehingga ketika proses kegiatan pembelajaran ini, peserta didik hanya fokus dengan mendiskusi. Maksudnya, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita memberikan materi melalui mungkin grup WhatsApp kelas, sehingga ketika kita memberikan baik itu video maupun mungkin dalam bentuk modul, apabila kita mengadakan dalam bentuk mungkin istilahnya besok, ini materi saya oleh yang selanjutnya, sehingga mereka mempelajari, mengamati, terus mereka mungkin bisa mendiskusikan, mereka menghubungi temannya, ini ada yang Pak Guru kasih, berikan, materinya asik sekali, kamu paham nggak dengan materi ini? Sehingga dengan diskusi kecil mereka, ketika sudah saat pembelajaran baik itu daring maupun luring keesokan harinya, mereka sudah siap dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum ketahui tentunya. Model pembelajaran ini diterapkan ketika pendidik ingin meminimalkan jumlah instruksi langsung oleh guru kepada siswanya dalam mengajarkan materi yang memaksakan waktu untuk berinteraksi. Mohon maaf. Jadi gini, saat ini saya juga menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran di pagi harinya. Nah, biasanya Zoom kita menggunakan yang gratis. Itu waktunya mungkin sekitar 40 atau 45 menit. Nah, kita saja sudah menunggu peserta didik untuk masuk ke room itu sudah makan waktu. Sehingga waktu kita di Zoom tersebut sudah berkurang. Nah, di sini kita bisa meminimalkan proses pembelajaran. Jadi ketika mereka masuk dan sebagainya, terus kita akan sudah tahu tidak gitu. Kita sapa-sapa, terus setelah itu kita langsung tanyakan apa nak yang kira-kira yang belum dipahami, sehingga
waktu kita itu bisa agak berkurang berinteraksi dengan mereka. Apa sih sebenarnya kelebihan flipped classroom ini? Yang pertama, peserta didik lebih aktif dan diberikan peran terhadap pola pembelajaran, mengutarakan, ini loh Pak Guru yang saya belum pahami, ini kira-kira bagaimana gitu. Terus sesuai dengan gaya belajar peserta didik masa kini, di mana peserta didik sangat dekat dengan teknologi. Nah, mungkin di sini ketika kita memberikan sebuah materi, pasti ada di antara siswa kita yang selama ini mungkin jumlahnya 25 atau bahkan 32, itu pasti di antara mereka itu ada yang ingin mengetahui lebih dalam bahwa sebenarnya materi yang ini saya cari lagi dengan sumber ini, ini loh ternyata, sehingga mungkin ketika kita memberikan materi yang mungkin ada yang tidak pahami bisa terjawab dengan mereka melihat materi di video pembelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya, membantu peserta didik untuk berusaha memahami materi ajar yang lebih leluasa di rumah. Artinya, mereka mungkin dengan akses gawai yang mereka punya, mereka istilahnya ketika diberikan video pembelajaran atau materi, mereka mungkin, sebentar deh, saya bukanya, mungkin saya mau main dulu. Gitu. Nanti habis ini mungkin saya bisa buka supaya saya bisa fokus untuk belajarnya. Itu. Lanjut, kelebihannya adalah meningkatkan interaksi antar peserta didik dengan guru. Jadi ada interaksi antara guru dengan murid, sehingga tercapailah proses pembelajaran kita di hari itu. Nah, ini merupakan tahap penerapan flipped classroom. Ada 2. Yang pertama, sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran atau sosial media atau LMS. Mungkin di sini kita kebanyakan menggunakan WhatsApp group, sehingga memudahkan kita untuk mengirim atau mengontrol peserta didik kita. Atau mungkin kita menggunakan sosial media, mungkin kita ada grup-grup tentunya seperti Facebook, sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses sosial media tersebut. Atau mungkin juga kita menggunakan LMS, yang seperti contohnya yang ada di portal Rumah Belajar, fitur kelas maya, sehingga anak-anak bisa masuk kelasnya untuk melihat materi tersebut. Nah, setelah itu mereka membuat catatan sebelum mereka masuk ke kelas virtual, mereka mungkin diskusikan dulu dengan teman-temannya. Nah, lanjut yang berikutnya adalah saat pembelajaran. Apa yang dilakukan pada saat pembelajaran? Mungkin mereka sudah masuk ke kelas daring melalui sosial media atau LMS untuk berbagai hasil diskusinya. Jadi ketika saat pembelajaran mereka sudah bertanya, Pak Guru, ini loh yang saya belum pahami. Itu. Nah, apa yang terjadi setelah pembelajarannya? Mereka mengerjakan tindak lanjut yang diberikan untuk guru. Itu untuk alternatif yang pertama. Bagaimana dengan alternatif yang kedua adalah mempelajari. Ini mungkin sama dengan yang alternatif pertama. Terus setelah itu mereka juga tetap membuat catatan-catatan untuk mereka adakan Vicon. Kita di situ yang tentunya sudah kita jadwalkan, baik itu diskusi maupun dalam bentuk presentasi. Selanjutnya akan ada terjadi diskusi kelompok. Dapat memanfaatkan ruang di Vicon. Jadi mungkin di sini sebelum peserta didiknya istilahnya masuk ke ininya, mereka sudah ada istilahnya diskusi-diskusi yang dengan kelompok yang tentunya bisa kita bagi, nah sehingga nanti di sini mereka bisa memanfaatkan secara langsung dengan apa yang mereka belum pahami. Berikutnya setelah pembelajaran apa? Yang kita lakukan yaitu apa yang terjadi setelah pembelajaran, alternatifnya yaitu mengerjakan tindak lanjut diberikan oleh guru, terus membagikan hasil tugas ke sosial media. Nah, setelah mungkin mengerjakannya bisa dikirim dalam bentuk foto atau mungkin dalam bentuk lainnya yang dikirim ke sosial media. Nah, biasanya kalau saya dikirimnya melalui sosial media dalam WhatsApp, biasanya mereka japri ke saya. Lanjut. Bagaimana tahapan penerapan flipped classroom saat belajar dari rumah? Yang pertama, ini ada sintak-sintaknya juga. Awal tahun pelajaran, peran pendidiknya bagaimana? Tentunya kita sebagai pendidik biasanya di awal-awal terus kita melihat bagaimana kemampuan awalnya, bagaimana sarana-sarana yang kita miliki. Nah, gitu kan. Terus yang berikutnya, kita mengidentifikasi konten atau media yang bisa kita gunakan. Mungkin kita menggunakan rumah belajar, atau mungkin kita punya fasilitas-fasilitas lainnya, seperti sumber belajar, TV edukasi. Tentunya kita harus melihat lingkungan atau situasi yang ada di lingkungan kita. Yang berikutnya apa? Mempersiapkan bahan belajarnya dengan panduan pembelajaran yang menjadi rujukan bagi peserta didik untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sini mungkin apa sih sebenarnya kita siapkan? Ternyata ini dulu. Ini bahannya, materinya ini. Itu sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan materi ke peserta didik kita. Lanjutnya,
bagaimana pada saat sebelum pembelajaran yang kurang lebih dari 1 minggu? Yang pertama, kita bisa menggunakan metode daring, kita bisa menggunakan kelas digital, sosial media, WhatsApp group. Nah, apa yang kita lakukan? Tahap-tahapnya yaitu memberikan bahan ajar. Nah, kita pelajari dulu sebelum kita memberikan bahan ajar itu kepada peserta didik kita harus pahami dulu. Setelah itu kita bisa share ke WA group atau media sosial lainnya. Terus yang berikutnya apa? Kita menjawab pertanyaan dari peserta didik terkait dengan materi yang belum mereka pahami melalui WhatsApp group. Terus bagaimana dengan blended atau luring? Gitu. Tentunya kita memberikan bahan ajar dengan petunjuk yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi kita, seperti saya mengatakan tadi, bahwa kita pelajari dulu, setelah itu kita membuat apa yang kita mau rencanakan, sehingga nanti kita bisa menyampaikan ke peserta didik. Baik itu mungkin melalui sosial media yang lainnya. Terus memberikan daftar materi dan petunjuk belajar bagi peserta didik sesuai dengan jadwal tatap muka. Tentunya kita harus memberikan jadwal, minggu ini kita akan pelajari ini. Sehingga ketika saat pembelajaran kita bisa terarah sesuai dengan penerapannya pada saat pembelajaran. Tentunya kita harus memfasilitasi peserta didik kita terkait materi dalam mungkin chat atau video conference ya. Tentunya mungkin bisa pakai Zoom atau mungkin pakai Google Meet atau kelas maya pada rumah belajar. Yang kedua, memberikan arahan. Nah, bagaimana kita memberikan arahan kepada peserta didik kita? Tentunya kita harus mematangkan dulu. Itu, oh ternyata ini cocoknya menggunakan ini. Cocoknya bisa pakai aplikasi ini, bisa pakai yang ini. Terus membimbing peserta didik yang belum memahami materi yang sudah dipelajari. Nah, di sini pasti dalam kelas tidak semua peserta didik kita memiliki, boleh dibilang tingkat pemahamannya itu sama. Nah, bagaimana tugas kita? Tentunya kita memiliki bimbingan-bimbingan. Mungkin yang pemahamannya agak kurang, kita mungkin bisa menghubunginya untuk lebih intens lagi, sehingga peserta kita itu bisa paham. Pada peserta didik yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya, memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk mengetahui sampai capaiannya. Tentunya melalui aplikasi kuis atau latihan. Nah, bagaimana dengan yang metode luring? Sama, tetap kita memfasilitasi peserta didik kita. Terus kita membuat kelompok untuk mereka berdiskusi sebelum mempresentasikannya. Terus memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai materi yang telah kita berikan. Peserta didik untuk menuliskan kesimpulan dengan materi yang dipelajari. Artinya dengan metode ini kita memberikan keluluasan ke peserta didik kita. Tentunya tetap kita memonitoring mereka untuk menanyakan sampai di mana tugas yang diberikan, sehingga mereka juga istilahnya merasa walaupun secara daring atau luring, Pak Guru tetap memonitor saya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana setelah pembelajaran? Menggunakan media sosial sebagai wadah, sebagai peserta didik untuk berbagi proyek praktik yang dilakukan. Nah, nanti kita berikan komentar dari pengunjung media sosial yang bisa dijadikan salah satu evaluasi hasil karya peserta didik. Terus konten, jadi contohnya kita mungkin memberikan sebuah tugas proyek gitu. Nah, mereka nanti mungkin kita memberikan tugas, coba membuat bagaimana cara membuat sabun cuci tangan yang mungkin kalian bisa lihat referensinya di YouTube gitu. Nah, coba kalau bahan-bahannya ada, bisa kamu rekam terus kamu posting di dengan men-like atau menambahkan komentar. Nah, bagaimana dengan metode luringnya? Yaitu peserta didik diberikan tugas untuk membuat poster atau bahan belajar sederhana. Nah, tugasnya dapat dilakukan secara kolaborasi antar peserta didik yang memiliki gawai yang tentunya rumahnya saling berdekatan. Biasanya seperti saya di Palu, di SDN 25, itu kebetulan rumahnya berdekatan. Biasanya mereka kerja kelompok dengan tugas-tugas yang sifatnya proyek. Sehingga ketika selesai, mereka tinggal foto, terus mereka kirim ke WhatsApp. Nah, saya juga sebagai peserta didik untuk tiada henti-hentinya memberikan apresiasi bahwa hebat, sehingga mereka merasa bahwa ternyata hasil karya saya ini dihargai sama guru saya. Artinya mereka senang dengan nah, setelah tadi tahap sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya dengan model peserta didik saat BDR ini dengan model flipped classroom ini. Nah, sebelum 1 minggu sebelum pembelajaran, kurang lebih 1 minggu, mereka mempelajari bahan ajar yang telah kita berikan. Terus mereka mencatat yang mereka belum pahami.
Terus mereka menyiapkan tugas atau presentasi sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Bagaimana dengan metode luringnya? Tetap kita memberikan bahan ajarnya apa melalui sosial media. Terus memberikan informasi mengenai bahan ajar. Terus kita tetap memberikan petunjuk bagaimana langkah-langkah kerjanya. Terus apabila peserta didik tidak memiliki sarana, kita bisa membentuk kelompok mereka untuk bisa kerja kelompok dengan temannya yang temannya terdekat, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya bagaimana dengan saat pembelajaran? Tentunya yang diberikan peserta didik mungkin dalam bentuk chat ataupun mungkin dalam langsung ketika kita mengadakan virtual dengan mereka. Terus mengadakan simulasi dengan mempresentasikan hasil diskusi mereka, terus mengerjakan kuis yang tentunya kita akan berikan. Terus untuk proses luringnya, apabila peserta didik tidak memiliki sarana daring, maka kita bisa melakukan home visit, mungkin 1 jam. Nah, tentunya kita istilahnya menyampaikan kepada mereka yang berdekatan rumah untuk bisa satu kelompok di rumahnya siapa untuk bisa kita kunjungi. Tentunya kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah kita berikan sebelumnya. Terus kita lihat apa sih mereka mungkin kita bisa menyampaikan untuk mereka diskusi presentasikan. Terus setelah membuat kesimpulan dan mereka sudah paham dengan apa yang dengan materi yang kita berikan, kita bisa memberikannya dalam bentuk kuis. Nah, ini masih ada lagi yang selanjutnya pada saat pembelajaran. Maaf, sebentar. Nah, ini tentunya langkah-langkah yang peserta didik yang saat BDR ini intinya adalah kita memberikan bagaimana kita memberikan fasilitas kepada mereka sehingga apa materi yang kita berikan itu mereka bisa pahami, dan kita sebagai pendidik tidak henti-hentinya memberikan arahan-arahan tentunya melalui sosial media yang telah kita sepakati atau yang telah kita gunakan saat ini. Nah, ini ada langkah-langkah sekolah saat belajar dari rumah dengan model flipped classroom ini. Tentunya yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan pendidik sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nah, kira-kira kita sudah siap dengan bagaimana nanti? Apakah kalian menggunakan sarana-sarana seperti mungkin kelas maya di portal rumah belajar, ataukah mungkin pakai sarana-sarana yang lainnya? Terus sekolah harus memfasilitasi peserta didik. Alhamdulillah kan kita sudah dapat bantuan pulsa dari pemerintah untuk saat ini. Artinya fasilitas untuk kita itu sudah ada. Terus bagaimana kita memfasilitasi peserta didik yang memiliki keterbatasan sarana? Tentunya mungkin kita bisa mengunjungi mereka itu tentunya dengan membentuk kelompok supaya istilahnya waktu kita tidak habis untuk mengunjungi mereka satu persatu. Terus kita menyampaikan informasi ke orang tua dengan model sistem pembelajaran yang saat ini. Nah, mungkin orang tua mungkin punya cara-cara lain sehingga peserta didik bisa terlayani belajarnya. Nah, bagaimana dengan orang tua? Tentunya persiapan di awal tahun pelajaran. Orang tua tentunya harus menyampaikan bahwa ke sekolah bahwa anak saya alhamdulillah sudah naik kelas, dapat kelas berapa gitu. Terus mungkin mereka bisa memfasilitasi gawainya. Terus mungkin mereka bisa memfasilitasi dengan internetnya. Terus menyiapkan aplikasi pembelajaran yang telah sesuai kita kesepakati, tentunya informasi dari sekolah. Terus mereka juga mungkin sudah mendapatkan jadwal kegiatan selama daring ini. Dan tentunya adalah orang tua tidak tentunya untuk mendampingi peserta didik atau anaknya, khususnya di jenjang sekolah dasar ketika proses ini dilakukan. Selanjutnya saya ada memberikan contoh RPP. Ini mungkin nanti saya akan share materi lewat, dan saya kembalikan kepada Pak Nevi. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih Bapak, saya kembalikan ke Pak Nevi. Terima kasih Pak Romi. Oke, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu. Apabila nanti membutuhkan materi PPT-nya, nanti akan di-share sama Pak Romi. Bisa nanti di-share ke live chat ataupun ke emailnya masing-masing yang sudah mengisi presensi ya Bapak Ibu. Jadi tadi intinya bahwa pembelajaran flipped classroom itu kalau secara harfiah terbalik Bapak Ibu ya, artinya dibalik. Kalau zaman kita dulu pembelajaran itu guru ceramah
baru ngasih tugas. Nah, dengan adanya Flipped Classroom, sekarang semua berpusat pada siswa. Dari siswa, terus guru tidak menerangkan dulu, tapi kasih tugas dulu, baru nanti tahapan selanjutnya. Mungkin begitu ya Pak Romi ya. Iya, tepat sekali, Jadi, Pak. intinya begitu. Mungkin untuk pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di live chat atau raise hand, atau mungkin secara langsung juga bisa. Mungkin sebelum ke pertanyaan, nanti ada 2 sesi, Bu ya, Bapak Ibu. Jadi yang sesi pertama itu 2 pemateri dulu. Terus yang sesi kedua nanti ada Pak Marudut sama Ibu Tutup. Jadi biar nanti ketika udah beres 1 sesi boleh nanti ada pertanyaan. Jadi sekarang lanjut dulu ke pemateri kedua ya Bapak Ibu ya. Untuk sesi pertama itu sama dengan saya sendiri. Mungkin di sini saya akan lebih menerangkan tentang fitur-fitur rumah belajar nih Bu ya. Atau penggunaan fitur-fitur rumah belajar. Mungkin di sini sudah ada Bapak Ibu yang lebih ahli ataupun lebih paham tentang fitur-fitur rumah belajar. Jadi intinya di sini kita berbagi Bu ya, sharing, berbagi apa yang sudah kita dapatkan ya kita bagikan. Kita dapat ilmu, kita bagikan. Supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin saya share dulu Bu. Jadi nanti langsung kita ke websitenya aja. Ke website dari Rumah Belajar Kemdikbud ya. Ini bisa dilihat sama Bapak Ibu bahwa pemerintah khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah meluncurkan portal, di mana portal tersebut bisa diakses secara gratis, bisa diakses dimanapun, terus kita bisa belajar kapanpun dan dengan siapa saja. Itu adalah portal rumah sekarang bantuan kuota dari pemerintah, itu para pendidik, orang tua, siswa, dan mahasiswa maupun dosen itu bisa mengakses website-website yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Termasuk yaitu portal rumah belajar. Itu bisa diakses secara gratis oleh Bapak, Ibu semua. Jadi kapan lagi nih kita belajar, kita dikasih kuota, terus gratis. Biasanya kan kalau sama yang gratis-gratis lebih tertarik gitu, ketimbang yang berbayar ya. Mungkin itu. Nah, di portal Rumah Belajar, seperti yang tadi Pak Romi jelaskan, itu ada beberapa fitur utama dan fitur pendukung. Jadi misalkan apabila Bapak Ibu mau memanfaatkan fitur-fitur tersebut, kita lihat dulu apakah fitur tersebut cocok dengan pembelajaran kita atau tidak. Jadi yang ada di portal Rumah Belajar, jadi kita analisis dulu. Misalkan pelajaran saya sendiri ya, pelajaran kimia, itu tidak semua fitur bisa dimasukkan. Karena kita harus menganalisis dulu fitur mana saja yang cocok. Contoh, saya menggunakan fitur laboratorium maya karena emang di kimia ada praktek. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Di portal Rumah Belajar ya Bapak Ibu, itu baru 266.045 guru dan 640.874 siswa yang bergabung. Nah, kesempatan kita Bapak Ibu yang hadir dari sini di room ini, ayo kita bergabung ke portal Rumah Belajar, kita manfaatkan portal Rumah Belajar untuk proses pembelajaran kita. Karena di sini terdapat konten-konten yang menarik, sumber-sumber belajar yang bagus untuk peserta didik kita.
Nah, oke, lanjut. Untuk portal Rumah Belajar itu menyediakan 4 fitur utama. Jadi 4 yang namanya fitur utama berarti fitur unggulan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di situ ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Kelas maya itu kita ibaratkan seperti LMS Bu ya, Learning Management System Bapak Ibu. Seperti kalau misalkan yang kita lakukan yang disediakan oleh Google itu ada yang namanya Google Classroom. Hampir sama kayak gitu. Cuman di kelas maya itu lebih interaktif karena siswa dan guru bisa berkomunikasi secara langsung. Kalau misalkan di LMS lain itu masih jarang yang komunikasinya secara langsung, tapi ada beberapa juga LMS yang lain yang bisa melakukan tapi berbayar biasanya kayak gitu Bu ya. Kalau misalkan fitur mau lengkap itu ada bayarnya. Tapi kalau di kelas maya Rumah Belajar. Untuk dapat mengakses kelas maya nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan terlebih dahulu sekolahnya sebagai penyelenggara. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat kelas maya, yang pertama itu sekolah Bapak Ibu harus terdaftar sebagai penyelenggara. Jadi di sini ya, kita buat dulu akun sekolah yaitu sebagai penyelenggara. Kalau misalkan sudah sebagai penyelenggara, baru guru-guru yang ada di sekolah tersebut bisa membuat kelas. Dan nanti setelah membuat kelas, di-share ke siswanya. Baru siswa bisa gabung. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara daftar sebagai penyelenggaranya nanti bisa kita bantu sebagai sahabat Rumah Belajar atau nanti sama para DRB juga apabila nanti menemui kesulitan. Mungkin itu untuk kelas maya. Selanjutnya, sumber belajar. Nah ini yang bagus dari portal Rumah Belajar, yaitu sumber belajarnya itu dalam bentuk video dan konten website ya. Jadi kalau misalkan anak didik kita kasih sumber belajar dalam bacaan saja, itu dia cepat bosan. Betul ya Pak Romi ya? Iya. Cepat bosan kalau misalkan dikasih bacaan aja. Tapi kalau di portal Rumah Belajar, di sumber belajar, ketika anak didik atau peserta didik dikasih audio visual, jadi ada audionya, ada visual gambarnya, tambah animasi, dia tambah senang gitu untuk belajarnya. Terus di sini videonya juga tidak lebih dari 10 menit. Karena konsentrasi anak itu setelah 10-15 menit biasanya buyar ya. Nah, di sini video-videonya menarik, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk proses pembelajaran. Itu video, terus ada juga konten website atau konten web. Ini biasanya dalam bentuk animasi atau multimedia interaktif. Nanti Bapak, jadi di sumber belajar ini anak bermain tapi belajar. Jadi bermain sambil belajar atau bukan belajar sambil bermain ya, tapi bermain di isinya itu kita belajar. Kalau belajar sambil bermain kan banyaknya bermain. Kalau ini bermain tapi belajar. Jadi banyaknya nanti belajar tapi dikemas dalam bentuk permainan. Itu untuk sumber belajar. Terus bank soal, kalau untuk bank soal ini adalah kumpulan-kumpulan soal dari guru-guru ataupun praktisi yang sudah dikirim. Di sana ada dari sekolah dasar, SMP, SMA, SMK maupun sekolah luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan sesuai jenjang pendidikannya masing-masing. Kalau misalkan bisa cocok dengan materi yang kita
ajarkan, nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur-fitur bank soal dari rumah belajar. Terus fitur utama yang keempat adalah fitur laboratorium maya. Pada laboratorium maya nanti disajikan praktek-praktek secara virtual lab. Apalagi pada pandemi sekarang, kita kan tidak bisa tatap muka. Kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Sedangkan kan di penilaian itu ada yang namanya aspek psikomotor. Nah, kita bisa manfaatkan laboratorium maya untuk melihat praktikum anak secara daring maupun dilaksanakan di rumah. Jadi biarpun ada pandemi, tetap kita bisa praktikum dengan memanfaatkan layanan rumah belajar. Seperti yang saya lakukan pada pembelajaran kimia, yaitu saya melakukan pembelajaran praktikum pada daya hantar listrik larutan atau larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu keempat fitur utama dari portal rumah belajar. Jadi ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Terus ada juga fitur pendukungnya Bapak Ibu, fitur pendukung dari rumah belajar. Itu ada peta budaya, jadi nanti ada sebaran budaya di masyarakat kita di Indonesia. Nanti ada peta, bisa dilihat di peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, permainan yang ada di luar angkasa. Jadi dituntut mengenal lebih jauh angkasa yang ada di planet-planet di sekitaran bumi, Bu ya, Pak Ibu. Terus ada karya bahasa dan sastra, ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Terus ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini termasuk juga ke pembatik ya Bapak Ibu, seperti sahabat rumah belajar yang ada dengan keprofesian berkelanjutan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan, terus bisa dapat sertifikat 32 jam, nanti bisa ikutan ke pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti ada di PKB ya. Bapak Ibu tinggal login, masuk ke Simpatik, nanti ada pelatihan-pelatihan di PKB tersebut. Di Edugim, tapi dia ketika mau bermain dikasih soal dulu. Jadi sebelum bermain dikasih soal, karena kita belajar, intinya belajar. Nah, ketika dia dikasih soal, dapat menjawab, dia baru bisa lanjut ke permainan yang selanjutnya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Terus selain dari portal rumah belajar, Kementerian Pendidikan juga, khususnya di Pusdatin itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan suara edukasi, TV edukasi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ada dalam bentuk audionya yaitu suara edukasi, dan ada bentuk audio visualnya dalam bentuk TV edukasi. Jadi itu berbagai sumber belajar yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran daring. Mungkin secara khususnya tadi udah disampaikan sama Pak Romi tentang Flipped Classroom, nanti ada sama Bu Tuk-Tuk, terus sama Bapak Marudut ya, tentang bagaimana sih implementasi pembelajaran dengan menggunakan portal rumah belajar. Silakan Bapak Ibu, dari sekarang kita kunjungi belajar.kemdikbud.go.id. Di sana ada juga panduan cara penggunaan pembelajaran. Di sini nanti ada panduan, Bapak Ibu bisa download. Kalau misalkan Pak, biar praktis, Bapak Ibu silakan secara langsung bisa install di Play Store-nya masing-masing lewat aplikasi HP. Mungkin sekian pengenalan fitur-fitur rumah belajar. Sebelum lanjut ke sesi 2, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menanyakan atau bertanya tentang materi di sesi pertama kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nevi, di sini di kolom chat kita sudah ada penanya. Ini di sini sekali lagi Yes. saya mohon maaf kalau tampilan PPT saya ini blur. Ini mungkin karena sinyal di tempat saya sangat buruk sehingga berdampak kepada tampilan saya. Baik, Bapak Ibu, di sini Pak Nevi, kita ke penanya. Bisa dibantu Pak Nevi? Ya, boleh. Ini ada dari Ibu ya? Ibu Faikotul Isnaini. Pak Romi, Flipped Classroom apa sama seperti metode dulu? CBSA namanya. Emang ada ya seperti cara belajar siswa aktif? Mungkin itu pertanyaan pertama. Pak Romi, mangga. Ya, kita coba dulu. Iya, saya ingat CBSA, saya waktu masih SD. Itu menggunakan itu ya. Nah, baik, ini mungkin mohon maaf, Bapak atau Ibu Faikotul Isnaini, dengan pertanyaannya, mohon maaf, saya ulang. Flipped Classroom apakah sama dengan metode seperti CBSA, cara belajar siswa aktif? Pada dasarnya, setelah saya mempelajari, ini sempat saya baca-baca tadi artikel mengenai CBSA, saya melihat di sini ada kesamaan. Karena di sini dituntut untuk peserta didik itu bisa lebih aktif. Namun di sini yang perbedaannya adalah di sini peserta didiknya artinya gini, kita guru di sini lebih siap lagi dengan materi yang kita akan siapkan. Nah, kalau di CBSA itu kan kita istilahnya tiap hari ketemu dengan peserta didik secara langsung. Seperti tadi Pak Nevi sudah sampaikan bahwa pembelajaran itu terjadi di kelas. Nah, di sini untuk Flipped Classroom itu adalah artinya kita membalik. Kita membalik bahwa pertama kita tidak bertemu langsung dengan peserta didik, tetapi bertemunya secara virtual. Terus yang berikutnya, kita memberikan materi terlebih dahulu. Kita berikan materi terlebih dahulu sebelum kita bertemu secara langsung keesokan harinya atau pada saat mungkin yang sudah kita jadwalkan. Nah, di sini yang tadi disampaikan bahwa selain peserta didiknya bisa lebih aktif, itu di sini kita juga istilahnya peserta didik gimana ya? Peserta didik di sini banyak memberikan keleluasan kepada pendidik itu di sini banyak memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk bisa lebih banyak cari tahu. Kalau di CBSA dulu kan istilahnya kita belum mengenal gawean. Nah, kalau di sini kita mungkin di sini istilahnya pada saat CBSA itu kita hanya selalu mendapatkan informasi dari buku. Itu sebagai sumber belajar kita. Nah, kalau di sini selain dari buku kita juga bisa mendapatkan informasi lain melalui mungkin konten-konten yang ada di internet. Nah, kesamaannya pada dasarnya hanya di sini mengenai keaktifan siswa. Tetapi untuk untuk bagaimana caranya itu mungkin bedanya di sini adalah dalam hal yang selama ini kita tatap muka, ini kita hanya bisa secara tatap virtual. Terus materinya duluan kita berikan, gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu atau Bapak Faikotul Isnaini, semoga bisa puas dengan jawaban saya. Selanjutnya Pak Nevi. Ya, terima kasih Pak Romi. Selanjutnya pertanyaan kedua itu dari Ibu Alfiah. Mohon izin bertanya, jika langkah memberi tugas sebelum proses pembelajaran dengan harapan peserta didik lebih siap untuk mengikuti PBM telah dilakukan oleh guru. Tetapi pada saat pembelajaran tatap muka, peserta didik masih pasif tanpa ada yang berani menyampaikan kesulitan atau hal yang belum dipahami. Sehingga proses pembelajaran terkesan lengang. Atau jika ada yang berani bertanya, anaknya hanya itu-itu saja.
Bagaimana cara membangkitkan motivasi peserta didik agar memiliki tanggung jawab untuk belajar. Jadi intinya supaya peserta didik termotivasi dan semangat Pak dalam pembelajaran. Iya. Oke. Saya langsung aja Pak ya, Pak Nevi. Mangat Pak Rola. Iya. Saya juga sering mengalami masalah seperti yang dialami oleh Ibu Alfia Abris. Namun saya memiliki trik-trik khusus, mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada kepada Ibu. Yang pertama, di saat pandemi ini terus terang kita ketika mereka masuk naik tingkat, otomatis kita belum tahu bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari peserta didik ini dalam istilahnya menerima pembelajaran dari kita. Nah, setelah mungkin beberapa kali pertemuan, kita sudah mulai paham, oh ternyata anak ini kemampuannya ini, oh anak ini kemampuannya ini. Nah, bagaimana trik-triknya? Yang pertama, tiada henti-hentinya saya memuja, memberikan dorongan, memberikan semangat, bahwa, nak, kamu tuh bisa, nak. Gitu. Kamu tuh bisa sebenarnya untuk seperti temanmu yang itu. Maksudnya sini bukan untuk membandingkan, tetapi bagaimana kita memberikan mereka dorongan, semangat sehingga bisa aktif. Nah, terus saya memberikan contoh sederhana. Ini ada Pak Guru punya video. Saya biasanya video call langsung, Pak. Saya biasanya video call langsung. Ini ada Pak Guru punya ini. Kita stop dulu video call-nya, nak ya. Coba kamu lihat. Nah, setelah itu saya chat, sudah nak dinonton? Sudah Pak Guru. Terus apa yang kamu amati tadi? Oh, mengenai ini. Terus ada yang tidak yang kau tidak paham di situ? Biasanya dia diam sejenak. Nah, kita dorong lagi. Masa tidak ada yang dipahami? Oh, yang ini Pak Guru. Akhirnya dia muncul sendiri, Pak. Dia muncul sendiri istilahnya rasa ingin tahunya. Nah, setelah itu saya tanya, nah itu kan bisa, nak. Sudah, coba katanya besok bikin surprise teman-temanmu, nak. Nah, dengan cara itu, Pak, mereka terdorong. Akhirnya, alhamdulillah besoknya dia sudah bertanya, Pak, yang ini Pak bagaimana? Gitu. Jadi istilahnya Pak, namanya anak SD ya, kebetulan saya mengajarnya anak SD kelas 5, saya tidak henti-hentinya memberikan dorongan-dorongan, pujian-pujian yang membangkitkan. Seperti contoh Pak, saya punya peserta didik, saya juga sempat shock kemarin, ada loh yang kelas 5 sama sekali belum tahu membaca. Saya kaget, saya harus bagaimana? Gitu. Nah, saya panggil, saya undang orang tuanya, saya panggil, saya duduk, orang tuanya, Ibu, ke sana dulu, Bu, saya mau empat mata dengan putrinya Ibu. Saya kasih dorongan, nak, sudah kelas 5, nak. Kalau tidak tahu membaca itu, nak, bilang ya, nak. Terus nanti kalau kita besar, bagaimana, nak? Kita mau, mau kerja, nak, mau kasih senang mama dengan papa. Kalau kita tahu membaca, nak, bagaimana, nak? Saya bilang begitu. Nah, sekarang, itu yang kamu punya kekurangan, nak. Sekarang jadikan kekuranganmu sebagai kelebihanmu, nak. Saya bilang begitu, Pak. Akhirnya, Pak, saya kasih ini petunjuk. Coba kau buka YouTube yang ini. Ada huruf-huruf di sini, nak. Coba kok ini 1 minggu Pak Guru kasih ini ya, pelajari ini, nak. Nah, setelah itu, Pak, minggu berikutnya, alhamdulillah ada perubahan, Pak. Yang tadinya, Pak, dia sangat down sekali, Pak, karena suka diledekin sama teman-temannya, bahwa, tidak tahu membaca. Akhirnya, alhamdulillah sekarang, Pak, dia sudah bisa ikut, Pak. Jadi saya bilang, nak, kau selalu di sampingnya Pak Guru, ya. Temani Pak Guru di sini. Nah, nanti, biar saja teman-teman, maaf, ini saya ikut logat Palu, biar saja teman-temanmu dengan pembelajarnya kalau kau di sini. Pokoknya kita bikin surprise sama teman-temanmu, 1 bulan depan kau sudah bisa baca ini 1 paragraf. Nah, alhamdulillah, Pak, dia sudah bisa ini sekarang, Pak, ada perubahan. Jadi tiada henti-hentinya saya berikan motivasi, dorongan-dorongan yang positif, Pak. Nah, mungkin dengan cara ini saya bisa juga menerapkannya di pertanyaan oleh Ibu Alfia Abris ini. Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Romi. Mungkin intinya bahwa guru itu harus selalu ngasih motivasi kepada peserta didiknya bahwa mereka itu mampu, mereka itu luar biasa. Jadi motivasi ya. Kalau sama seperti saya, Pak, kalau misalkan ngajar di kelas, yang saya dekati itu yang anaknya dibilang luar biasa, Pak ya. Kalau anak yang baik-baik kan itu dia mudah diarahkan. Kalau misalkan yang luar biasa itu justru yang harus kita perhatikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari ada satu lagi Pak kayaknya. Iya, satu lagi Pak kayaknya.
pertanyaan terakhir dari sesi 1. Bagaimana dari Ibu Mustika? Bagaimana cara agar peserta didik termotivasi untuk belajar secara mandiri dalam pembelajaran daring? Seperti mencari sumber belajar atau bahan belajar yang lainnya. Mungkin bisa saya bantu jawab ya Bapak Romi, nanti bisa menambahkan. Boleh. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau misalkan pembelajaran daring itu yang saat ini kita alami yang susah adalah mengontrol peserta didik. Kalau di sekolah saya, ini mah contoh ya di sekolah saya ketika proses pembelajaran daring itu guru itu ada buku controlling. Kayak anak TK mah ada buku penghubung ya Bu ya. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak ketika di rumah dan diketahui oleh orang tua. Biarpun saya ngajar di SMA, ya kalau misalkan adaptasi metode tersebut bermanfaat, biarpun dari TK, ya saya manfaatin. Jadi ada untuk memotivasi anak, satu ya saya bikin buku controlling. Sudah sejauh mana kamu belajar sampai saat ini. Biarpun dalam kurikulum darurat kita tidak dituntut untuk pengetahuan yang lebih luas, tapi ya kita sebagai pendidik harus punya target. Jadi pertama harus punya target. Anak didik sampai sejauh mana belajar, ya caranya dengan membuat buku controlling atau buku penghubung. Nanti yang diketahui oleh orang tua. Yang kedua, yang namanya anak biasanya selalu pengen dikasih Bu ya. Jarang yang peserta didik langsung mencari sumber belajar yang lain gitu. Jarang inisiatifnya. Jadi yang untuk memfasilitasi hal tersebut ya kita apa salahnya ketika ada di grup kelas ataupun grup dengan orang tua, grup dengan siswa, apa salahnya kita kasih linknya aja. Jangan sumber belajarnya yang udah kita download. Tapi kasih linknya, ya kita wajibkan ke anak-anak supaya dia bisa mempelajari secara mandiri. Jadi yang namanya anak ya, yang pertama ya harus dipaksa. Kita kasih linknya, wajibkan. Lama-lama nanti terjadi kebiasaan. Dia ya sadar sendiri bahwa dia butuh ilmu. Jadi ya yang hal pertama ya kita paksa dulu bahwa supaya anak tersebut terbiasa untuk mencari referensi atau sumber belajar yang lain. Ya, jadi dari guru kita kasih linknya, jadi jangan langsung kasih sumber belajarnya, atau yang sudah kita download, kita kasih linknya, kita wajibin ke anaknya. Jadi lama-kelamaan ketika kita udah ya terbiasa. Gitu. Yang namanya anak ketika berselancar di media sosial, ya banyaknya main game atau apa gitu. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Romi. Iya, baik. Mungkin untuk tambahan dari saya, mungkin Pak Nevi mengajarnya di SMA ya Pak ya? Iya, saya di SMA Pak Romi. Oh ya, kalau saya di SD sih Pak, tiada henti-hentinya seperti tadi saya menyampaikan bahwa tiada hentinya saya untuk memotivasi mereka, untuk bisa lebih ini lagi belajar. Jadi saya pada saat awal pembelajaran kemarin, kebetulan pandemi agak-agak reda di Kota Palu. Saya langsung ada ini dengan orang tua. Saya mengatakan bahwa model pembelajaran kita begini. Jadi saya minta keaktifannya. Terus saya tidak henti-hentinya di WA group itu untuk menyampaikan, Bu, mohon kerjasamanya. Nah, terus ketika saya memberikan materi kan beda Pak ya antara SMA dengan SD. Saya selalu sudah siap dengan bahan ajar saya. Saya sudah siap dengan sumber belajar saya. Nah, saya biasanya itu menugaskan kepada beberapa anak yang saya akan gilir. Saya mengatakan bahwa gini, ini Pak Guru kasihkan kalian video pembelajaran. Coba carikan Pak Guru juga video pembelajaran yang seperti ini. Coba cari di YouTube gitu. Nah, setelah itu mereka mencarinya. Terus mereka men-screenshot
setelah mereka temukan, mereka men-screenshot, Pak Guru ini Pak Guru, saya sudah dapatkan yang sama dengan ini. Nah, akhirnya itu saya menyampaikan, coba nanti kasih tahu kepada temanmu, hubungi temanmu lewat WA, ada materinya ini di ini, kalau boleh kasihkan linknya, gitu, berikan linknya, supaya temanmu lihat juga, supaya besok Pak Guru tanya, gitu, Pak Guru tanya, ada kemarin dikirimkan link sama teman ini, nah bagaimana? Sama tidak dengan materi Pak Guru berikan. Nah, sehingga ada terjadi interaksi, Pak. Ada terjadi interaksi, terus mereka tidak berfokus kepada sumber belajar yang saya berikan. Oh, ternyata yang ini menjelaskan mengenai ini. Oh, tambahnya yang ini Pak Guru. Kalau yang video ini, yang ini tambahnya Pak Guru. Kalau yang ini Pak Guru. Gitu. Jadi artinya ada perbandingan. Gitu. Itu aja sih, Pak. Iya, ada perbandingan ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak, tambahnya. Mungkin closing statement, Pak. Closing statement sebelum kita lanjut ke sesi 2. Baik. Pak Romi, closing statement-nya. Ya, baik. Yang pertama, setelah saya closing statement, saya mohon izin sekitar 15 menit, karena untuk waktu Palu itu sudah masuk maghrib. Saya mohon izin 15 menit, setelah itu saya masuk lagi. Yang pertama, tiada henti-hentinya kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk memotivasi pembelajaran mereka di saat pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan orang tua siswa, karena di masa pandemi ini peran orang tua sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk mengunjungi portal Rumah Belajar, terus ikuti semua sosial medianya untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari Rumah Belajar. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Romi. Mungkin dari saya sedikit, Bu ya. Mari menjadi agen pembelajaran abad 21 dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi 2 ke Bapak Marudut ya. Mangga Pak Marudut untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bapak, Pak Nevi dan Pak Romi. Tadi pemaparan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi kedua, saya akan memaparkan materi saya juga. Sebenarnya tadi secara umum sudah dipaparkan oleh Pak Nevi, tapi saya nanti khusus ke Lab Maya, Bapak Ibu ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Marudut Sidebang. Saat ini saya beralamat di Pegagan Hilir di Kabupaten Deiri, Sumatera Utara. Ini profil saya secara singkat. Pernah sebagai instruktur nasional guru pembelajar untuk biologi, dan saat ini bertindak sebagai pendamping guru penggerak Kemdikbud tahun 2020. Langsung saja Bapak Ibu ke materinya, tadi sudah dipaparkan. Saya ingatkan kembali untuk portal Rumah Belajar. Tadi sudah dipaparkan ada 4 fitur utama Bapak Ibu, sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, bank soal, dan juga ada 4 fitur pendukungnya, peta budaya, BSI, wahana, jelajah angkasa, dan karya bahasa dan sastra. Yang pasti semua fitur menyajikan materi ajar bagi siswa kita dan guru ya, Bapak Ibu, berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kelas digital atau kelas maya ini adalah fasilitas LMS yang diberikan oleh Rumah Belajar yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga punya bank soal, ada ribuan soal yang bisa kita akses Bapak Ibu untuk dijadikan bahan latihan kepada anak didik kita dimulai jenjang SD sampai ke SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Nah, saya khusus membahas laboratorium maya Bapak Ibu. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya mengajar mapel biologi di SMA, jadi untuk laboratorium maya ini pengalaman saya sangat membantu saya dalam mengajar, karena kita tahu Bapak Ibu, karena mengajar dari rumah tentu kita tidak bisa melakukan praktikum ya, apalagi untuk IPA seperti biologi, yang dulunya kita
biasa bermain di laboratorium, maka untuk PJJ ini sangat tidak memungkinkan, maka laboratorium maya dari rumah belajar sangat membantu. Oke, saya langsung demokan cara menggunakan fitur Lab Maya, Bapak Ibu. Pertama kita buka portal rumah belajarnya di belajarkemdikbud.go.id. Kemudian kita cari fitur utama, di sini ada Laboratorium Maya. Nah, Laboratorium Maya ini sudah tersedia berbagai macam topik dan mata pelajaran, maka kita bisa langsung cari ke topik atau mapel yang kita ampung. Kita boleh klik lihat selengkapnya. Di sebelah kanan, di sini sudah ada topik-topik terbaru. 2 minggu yang lalu kebetulan saya memakai jaringan tumbuhan karena ini adalah topik yang sedang berjalan juga di kelas saya. Jadi kita bisa klik Bapak Ibu. Nah, di sini ada lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini sudah tersedia gambar berupa pohon karena topiknya sistem jaringan pada tumbuhan. Jadi kita bisa gunakan langsung gambar ini dengan cara mengklik bagian-bagiannya. Misalnya saya demokan di sini, Bu, untuk daun. Maka ketika kita klik gambar daun, maka akan muncul penjelasan lebih lanjut tentang jaringan-jaringan penyusun daunnya. Nah, selain gambar, di sebelah kanan kita bisa baca juga di sini ada keterangan atau penjelasan lebih luas lagi tentang gambar tersebut. Kemudian di bagian bawah kita juga bisa klik bagian-bagian yang lain. Di sini misalnya jaringan floemnya atau pengangkut. Nah, kita juga bisa kembali ke topik atau tampilan utama. Nah, demikian selanjutnya Bapak Ibu kita bisa menggunakan Laboratorium Maya ini seperti yang saya sudah lakukan di kelas. Nah, ketika kita akan membagikannya juga Bapak Ibu di sini sebelah kanan nanti ada tombol bagikan ya untuk di-share ke siswa. Bisa kita klik linknya, bisa kita gabungkan atau dimasukkan ke kelas Maya boleh. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom juga boleh atau ke grup WA juga boleh. Jadi penggunaannya sangat gampang sekali Bapak Ibu, tinggal kita mengeksplorasi dan memilih topik-topik yang memang sesuai atau sedang berjalan di mata pelajaran kita masing-masing. Nah, kemudian di sini ada beberapa testimoni dari siswa yang kemarin kita sudah belajar menggunakan Lab Maya. Jadi di sini mereka sangat senang ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar itu secara interaktif, mereka juga bisa mengeksplorasi di rumah seperti belajar di dalam laboratorium. Kemudian selain Lab Maya, kita tadi sudah dijelaskan juga Bapak Ibu buku sekolah elektronik dan peta budaya. Kemudian kita punya wahana jelajah angkasa juga untuk melihat objek luar angkasa seperti planet, bintang, galaksi. Kemudian untuk Bapak Ibu ada juga fitur rumah belajar untuk pengembangan keprofesian. Bapak Ibu kami undang untuk bergabung untuk tahun depan, mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK untuk tahun berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di sini. Selain itu, Bapak Ibu kita punya fitur yang lain yang mendukung rumah belajar dari Pusdatin, ada TV edukasi. Sebenarnya bisa juga kita sharing kepada siswa agar mereka juga bisa memiliki tontonan yang baik ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Selain itu, ada suara edukasi dan M-edukasi. Tips pemampatan portal rumah belajar Bapak Ibu, yang pertama pastinya kita menyiapkan RPP atau rencana pembelajaran kita yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Makanya kita sebut di sini RPP Merdeka Belajar. Jadi RPP-nya sesuai dengan anjuran Mas Menteri juga sudah bisa disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian kita membuat jadwal kelas digital, kemudian kita share kelas digital atau kelas maya kita. Untuk zona hijau boleh melakukan tatap muka, tetapi kalau kita zona kuning atau merah, kita boleh tatap maya.
Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kita juga melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil belajar. Demikian Bapak Ibu, paparan dari saya singkat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya. Yuk kita sama-sama kunjungi rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Terima kasih dari saya tutup dengan quote, sesungguhnya bagian terindah dalam hidup adalah saat kita bisa berbagi hal positif, kebaikan dan kebahagiaan dengan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan untuk dilanjutkan ke Ibu Tutup. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi menanggapi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sahabat rumah belajar, bahwa rumah belajar ini sangat bermanfaat sekali bagi pembelajaran yang kita laksanakan, terutama pada saat ini adalah pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, salah satu keuntungan dari rumah belajar ini, kita dapat mengintegrasikannya dalam blog. Nah ini, jadi mungkin Bapak Ibu semua ada yang sudah memiliki blog. Nah, blog ini dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran dan kita dapat mengintegrasikannya dengan portal rumah belajar. Nah, bagaimana caranya? Nah ini kita langsung saja karena ini waktunya sudah sore sekali, jadi saya langsung praktekkan. Izin share screen ya Bapak Ibu. Mohon ini tolong diaturkan dulu, belum bisa share screen Pak Nafi. Silakan Bu Tutup. Oke. Baik. Nah, sudah bisa, silakan. Saya sudah menyiapkan blog. Oke, sudah muncul ya share screen saya. Sudah Bu, silakan dilanjut Ibu. Oke. Ini sudah saya siapkan blog saya di sini ya, Ruang Belajar IPA Asik. Di blog saya ini sudah saya isi dengan artikel, beberapa juga saya isi dengan materi pembelajaran. Nah, bagaimana cara nanti kita mengintegrasikannya dengan portal rumah belajar? Nah, ini ya. Langsung kita praktekkan saja bersama biar nanti bisa mudah. Nah, di sini itu sudah saya siapkan untuk materinya. Nah, ini saya mengambil contoh materi color. Ini hanya sampel saja ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil materi yang sedikit saja. Di sini sudah saya berikan materi, kemudian saya tambahkan gambar. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya itu sudah sangat berpengalaman sekali dalam menggunakan blog, sudah biasa. Untuk memasukkan materi pun ini juga mudah sekali ya Bapak Ibu. Tinggal di copy, misalkan di sini contoh saja, ini saya asalnya dari Word, kemudian saya copy di blog ini. Jadi langsung saya copy paste. Untuk gambar ini itu dimasukkan dari sini. Nah ini ya, sisipkan gambar, nah kemudian upload dari komputer, bisa dari foto, blogger, atau dari URL. Nah ini saya contohkan untuk satu saja, ini yang sengaja belum saya upload. Nah sebagai contoh saja di sini untuk poin yang terakhir tentang radiasi. Nah ini ya saya contohkan untuk cara upload gambarnya, upload dari komputer. Nah kemudian kita pilih file Bapak Ibu. Di sini sudah saya siapkan gambar untuk radiasi, kita pilih misalkan ini radiasi, kemudian di open. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kita pilih, nah gambarnya sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita memasukkan gambar. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengintegrasikannya dengan portal rumah belajar. Nah ini ya, kita bisa buka dulu portal rumah belajarnya, kita tambahkan sumber belajar Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah saya siapkan sumber belajar untuk materi color. Ini untuk mempercepat saja nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa login di rumah belajar, login bisa dengan menggunakan akun Google masing-masing. Nah, setelah login nanti bisa mengakses untuk sumber belajarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, untuk sumber belajar ini berupa video Bapak Ibu. Nah, video ini kita
copy video address. Caranya seperti ini, di copy. Kemudian kita pastekan nanti di postingan kita di blog. Nah, untuk mempastenya kita tidak bisa langsung mempaste karena kalau kita pastekan di sini, paste seperti ini, nanti tidak muncul videonya, tidak muncul linknya. Ada dua cara memunculkannya, bisa dengan menggunakan sisipkan atau edit link. Nah, kita bisa pastekan di sini, kemudian kita terapkan. Nah, seperti ini nanti wujudnya berupa link. Coba kita lihat nih, ini tadi sudah saya simpan, kemudian kita perbarui. Kita tinjau dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini sudah muncul ya pratinjaunya. Kita lihat di sini. Kalau kita masukkan berupa link, maka tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau kita klik ini akan diarahkan ke sumber belajar tadi yang berupa video. Nah, ini. Lalu bagaimana agar videonya bisa muncul? Nah, agar videonya bisa muncul, nampak videonya, kita bisa menggunakan cara yang kedua, Bapak Ibu. Nah, cara yang kedua, tadi kita sudah dapatkan linknya, kemudian kita embedkan. Nah, ini sudah saya siapkan rumusnya untuk embednya. Di sini iframe src. Nah, di sini ada https ini, https sumber belajar. Nanti akan saya bagikan untuk embednya kepada Bapak Ibu ya. Nah, ini kita paste di sini tadi alamatnya. Kalau sudah, ini kita copy lagi. Nah, sampai belakang. Ctrl C, kemudian kita pastekan. Nah, tapi kita ubah tampilannya dulu Bapak Ibu. Dalam blog itu ada dua jenis tampilan. Yang pertama tampilan menulis, ada tampilan HTML. Nah, kita pilih yang tampilan HTML. Nah, jadi tampilan HTML-nya seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih yang paling bawah saja. Kita enter. Kemudian tadi sudah kita copy dari notepad-nya, sekarang kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah kita pastekan, selanjutnya kita kembalikan lagi ke tampilan menulis. Nah, sudah nampak untuk tampilan menulisnya. Nah, ini tampak videonya seperti ini. Coba kita tinjau dulu. Kita lihat tadi videonya. Nah, ini adalah video yang tadi kita sisipkan dari sumber belajar pada rumah belajar Bapak Ibu. Jadi ini nanti ketika siswa membuka blog Bapak Ibu, nanti sudah bisa langsung memutar video ini di blog. Kalau berupa link seperti ini, nanti siswa akan diarahkan menuju ke websitenya rumah belajar. Begitu. Ini kalau dalam bentuk video. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk rumah belajar ini terdapat juga sumber belajar selain video, itu ada juga web. Bentar. Nah, kita bisa menambahkan materi berupa web. Caranya sama. Nah, ini ya. Kita buka dulu materinya. Tadi sudah saya siapkan. Di mana ya tadi? Sebentar, Bapak Ibu. Kita kembali dulu, cari webnya. Nah, konten web. Kita bisa mencarinya di konten web. Dari konten web ini, karena kita tadi materinya color, kita bisa searching saja di sini tentang color, kemudian pilih yang web. Nah, kita pilih satu saja, misalkan ini tentang perpindahan color, kita buka. Di sini ada opsi bagikan. Nah, bagikan di sini bisa Twitter, Google, kemudian ini WhatsApp, ini juga bisa Instagram juga. Nah, Bu Tutu share screen-nya belum, Bu, ya? Oh iya, maaf. Bentar. Tadi sampai... Nah, sini. Ya, maaf.
Nah, ini adalah sumber belajar yang berupa web Bapak Ibu. Ya, ini yang tadi sudah saya buka, sudah saya siapkan di sini. Kita kopikan ini. Alamatnya kita copy, kemudian sama caranya dengan tadi kita pastekan di sini. Nah, di sini. Mulai dari yang ini HTTPS ini sampai sebelum tanda petik ini Bapak Ibu. Nah, kita paste. Kemudian dari iframe ini sampai belakang, selanjutnya kita copy lagi, kita bawa ke blog kita. Nah, caranya sama seperti tadi Bapak Ibu, kita ubah dulu tampilannya menjadi tampilan HTML. Nah, kita bawa ke paling bawah. Kemudian kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita kembalikan lagi tampilannya menjadi tampilan menulis. Gini. Nah, kalau sudah, kita tinjau lagi. Masih proses ya ini. Baik, ini adalah tampilan dari sumber belajar yang berupa web. Jadi nanti anak-anak atau siswa itu bisa langsung mengakses di blog Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi ini hanya sedikit saja Bapak Ibu contoh cara mengintegrasikan blog pembelajaran kita dengan sumber belajar dari rumah belajar. Tentunya sumber belajar ini akan sangat bermanfaat sekali untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Kemudian ditambah lagi dengan tampilan blog ini sangat mudah diakses oleh peserta didik nih, Bapak Ibu. Nah ini sebagai pilihan selain misalkan peserta didik belum masuk ke dalam kelas maya misalkan, karena rumah belajar memiliki kelas maya. Sementara jika belum mendaftarkan diri kelas maya, bisa memakai alternatif menggunakan blog ini sebagai pembelajaran dengan mengintegrasikan dengan portal rumah belajar. Begitu Bapak Ibu ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Nafi, ya. Monggo Pak Nafi. Ya, terima kasih Bu Tutuk sama Pak Marudut. Mungkin sebelum ditutup nanti sesi kedua, ini sudah ada yang bertanya ya untuk Pak Marudut maupun Bu Tutuk. Ini dari, apakah di portal rumah belajar tersedia semua mata pelajaran, termasuk untuk mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa? Oke, boleh sama Pak Marudut atau Bu Tutuk yang mau menjawab. Ya, baik Bu. Izin menjawab Bu. Sebenarnya di portal rumah belajar Bu, kita juga terus-menerus melakukan pengembangan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk semua mata pelajaran belum tersedia, terutama untuk mapel agama dan SMK. Tapi dengan harapan kerjasama dari Bapak Ibu semua, kita dari rumah belajar juga sangat mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengisi konten. Caranya adalah kita login ke atau mendaftarkan akun ke rumah belajar Bapak Ibu. Jadi untuk bahasa daerah Jawa dan bahasa daerah yang lain mungkin akan segera dilengkapi untuk kedepannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marudut. Jadi intinya Bapak Ibu ya, jadi intinya rumah belajar ini Bu, dari guru untuk guru. Apabila misalkan masih ada konten yang kurang, itu jadi kesempatan kita untuk melengkapi konten tersebut. Jadi kesempatan terbaik kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara berkontribusi di portal rumah belajar. Mungkin ini ada dari Bu Yunita, ini ke private classroom ya. Nanti saya ke Bu Tutuk dulu. Ini ada dari Bapak Yulianto dari Papua Pak ya.
Oke, Bu, bagaimana cara mendaftar di blog, Bu? Atau bikin blog mungkin ya, tepatnya Ya. Pak Yulianto. Iya, betul, Ya, betul. bagaimana cara bikin blog, Bu? Iya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertama kali membuat blog, Bapak Ibu bisa memilih dulu mau pakai yang Blogspot atau mau pakai yang WordPress. Nah ini ya, kebetulan saya pakainya Blogspot. Nanti Bapak Ibu bisa membuka alamat di blogger.com. Nah ini ya, sambil saya share screen juga. Bentar. Bapak Ibu bisa membukanya lewat blogger.com. Nah ini karena ini sudah saya atur punya saya, jadi saya keluarkan dulu. Bentar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti bisa mendaftar dulu, sign up dulu kalau misalkan belum pernah mendaftar, sign up, atau kalau misalkan sudah mempunyai akun Google, Bapak Ibu bisa masuk melalui akun Google masing-masing. Nah ini, jadi kalau misalkan ini akun Google saya, jadi saya langsung ke masuk gitu. Jadi untuk blogger ini terintegrasi dengan akun Google masing-masing, jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk melalui akun Google. Nah untuk blog ini bisa kita buat lebih dari satu. Bapak Ibu bisa membuat blog misalkan 2, 3, atau seterusnya, begitu Bapak Ibu. Jadi lewatnya nanti blogger.com, nanti Bapak Ibu akan diarahkan menuju ke sana, begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi intinya kita harus punya alamat email dulu ya untuk mendaftar. Karena kalau misalkan kita daftar ke Blogger itu kan dia adalah produk dari Google sendiri. Jadi lebih gampang nanti ketika sudah punya ekstensi email dari Google, nanti tinggal daftar Pak Yulianto. Ya. Mungkin ini ada dari Bu Yunita, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti mengakhiri acara. Ke Pak Romi ya, Pak Romi. Iya. Gimana Pak Romi? Ini yang pertama, untuk Ibu Yunita sudah saya chat juga untuk jawabannya, namun tetap saya, apa istilahnya, aduh kok blank, sudah saya chat pribadi di kolom chat, namun tetap saya akan menjelaskan tentang penilaiannya. Iya, boleh, Untuk penilaiannya, untuk penilaiannya ini sebentar saya share screen dulu. Mohon izin untuk di share screen. Bentar ya. Mana sih materinya? Belum nampak ya? Sebentar. Oh iya, ini ada kendala sedikit. Pada dasarnya untuk penilaian itu tetap kita mengarah kepada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk evaluasinya, untuk pengetahuannya, pada dasarnya sama sih dengan kita melakukan penilaian pada saat tatap muka di kelas. Namun di sini untuk evaluasinya itu kita bisa memberikannya dalam bentuk online. Kalau kita melaksanakan secara daring, bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di kelas Maya kalau di portal Membelajar. Terus untuk yang kita juga bisa menggunakan kayak semacam quizzes atau Google Form untuk evaluasinya. Untuk keterampilannya pada dasarnya sama juga sih sebenarnya dengan yang sudah selama ini kita lakukan. Mungkin dalam bentuk apa istilahnya tugas proyek ataupun bagaimana.
Untuk lebih jelasnya, Ibu bisa dilihat di apa istilahnya, maaf, link yang sudah saya berikan di situ sudah lengkap, dan itu tidak hanya model pembelajaran virtual classroom, tetapi ada model pembelajaran yang lainnya. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Romi atas penjelasannya. Mungkin sebelum ditutup, ada dari Pak Tukijo, Duta Rumah Belajar Jateng. Untuk webinar kali ini ada kesan atau pesannya dari Pak Tukijo. Halo Pak Tukijo. Oh, mungkin lagi keluar dulu atau lagi sholat. Ya, sebentar lagi daerah Jawa Barat mungkin mau memasuki waktu maghrib ya Bapak Ibu. Sebelum nanti ditutup, saya ingatkan lagi, silakan untuk mengisi presensi yang sudah dikirim tadi di link. Untuk materi-materi, Bapak Ibu silakan bisa download di chat, itu sudah dikirim langsung oleh pematerinya. Dari Pak Romi, dari Pak Marudut itu sudah dikirim. Mungkin kalau misalkan nanti keburu keluar room, nanti bisa dikirim ke email sama pemateri-pemateri hebat kita kali ini ya. Ada kolaborasi antar provinsi. Oke, sebelum ditutup mungkin foto dulu Pak Romi. Iya. Bisa foto dulu dengan Ibu Bapak, silakan buka videonya, kita foto bersama dengan tanda rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti bisa silakan Bapak Ibu dibuka videonya, kita foto bersama dengan tagar rumah belajar. Terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibu yang belum dibuka nanti silakan dibuka dulu. Nanti akan didokumentasikan oleh Pak Romi. Ya, rumah belajar ya. Iya, aduh terima kasih Bu yang sudah mengaktifkan kameranya. Terima kasih Bapak Ibu. Bentar, boleh 1, 2, 3 yuk. 1, 2, 3. Baik, ditahan dulu. Yang slide berikutnya, yang slide 2. 1, ditahan dulu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Pak Nevi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Intinya jangan menunggu dulu sempurna, marilah kita berbagi mulai saat ini. Marilah kita menggunakan portal rumah belajar. Terakhir, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pendidikan Indonesia yang lebih cerah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan boleh yang mau izin lab silakan. Ya, terima kasih Ibu dari Sumatera Utara, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat. Salam kenal dari ya, dari Papua. Terima kasih Dari Papua. Terima kasih Pak Yulianto dari Papua. Iya, salam kenal dari Palu, Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih banyak. Dari Mbak Leonard, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti Pak. Ya, sama-sama. Selamat sore semua Ibu Bapak. Sore, iya. Selamat malam untuk Papua Barat. Iya, selamat malam. Papua sudah selamat malam juga. Bu Yunita, selamat bergabung Bu Yunita. Pak Bambang, mohon maaf, dalang Pak ya? Alhamdulillah ya. Oh, jadi pengen Pak mau nonton ini. Penasaran Pak gimana sih menonton wayang Pak? Iya.
Sayangnya belum. Nanti saya akan ngajar ini ya, ngajar bahasa Jawa nih. Ada link YouTube saya, nanti silakan dilihat di Bambang Iya Pak, itu Sulanjari. Pak. Siap. Itu Pak yang Siap, utama Pak Pak. Bambang, siap. Bisa dibantu Pak. Ya. Ininya, YouTube channelnya Pak. Ketik aja Bambang Sulanjari gitu. Ya. Bisa Terima dibantu kasih, di kolom Pak chat nggak Bambang. Pak? Di kolom chat nggak Pak? Oke, ini di chat ya. Iya. Iya, halo. Bu Saya Yunita, langsung- Bu Yunita hadir. Pak Nevi, saya ketinggalan infonya banyak. Kebetulan nanti ingin sharing lah sama Pak Romi ya. Baik Bu Yunita. Siap. Saya nanti mau bawakan people classroom. Oh iya Bu. Saya juga besok rencana mau ada ini lagi Bu, mengenai Flipboard Classroom dengan sahabat dari Surabaya dengan Kalimantan Barat kalau nggak salah. Ya, kan itu ada sintaknya ada 2 ya, Pak ya? Iya. Sintaknya. Iya. Ada di 2, ada di rumah sama di sekolah. Nah, itu. Iya. Mau sharing-sharing aja. Sebenarnya sih untuk penilaiannya sih sebenarnya ini sih Bu ya, kalau Ya, saya tetap boleh. ya, masih tetap mengarah ke yang seperti biasanya Bu ya. Ini saya mau Bambang Sulanjari. Subscriber dulu deh Pak, YouTube channelnya Pak Bambang. Saya mau cek. Ya, ada semuanya. Sulanjari. Mangga Bapak Ibu yang mau live. Di kontennya Masih. Pak, mohon maaf Pak Bambang, kontennya biasa ini nggak Pak? Ini masih loading, ini masih buffering. Biasa Oh, ini iya. Pak, ada pertunjukan wayang nggak Pak biasanya? Untuk wayang saya tahan dulu, nggak saya upload. Oh gitu Pak, penasaran nih Pak. Ya, karena sudah banyak sekali konten wayang. Saya kebetulan juga pengurus Persatuan Dalang di Jawa Tengah. Oh iya. Ya, biar anak buah dulu yang pada upload lah. Iya Bapak, betul. Hebat Pak Bambang, hebat. Iya. Mantap, Ya. mantap. Ini Nah, yang... untuk pembelajaran aja nih. Oh gitu Pak. Pak, saya sudah subscribe Pak ya. Saya nanti akan Oke, terima kasih. nonton nanti semua nanti ininya yang di channelnya. Siap Pak Romi. Menambah wawasan mengenai budaya Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Sambil berlatih itu seni suara Jawa ya. Iya Romi Pak, itu. izin live ya. Iya. Sudah Oh, iya. adzan maghrib. Ya, baik. Ya, nanti kita lanjut di chat WA ya. Nanti lanjut di chat aja lah. Oke. Baik. Lanjut di chat aja. Pak Yulianto, sampai jumpa Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Yulianto. Ya, Pak terima Bambang. kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.